Utomo. Jadi intinya Budi Utomo itu adalah organisasi pertama nasional ya, yang dia modern ya gitu. Kalau zaman dahulu sebelum adanya organisasi modern itu kita ketika melawan penjajah itu bagaimana? Kita itu uh, melawan penjajah dengan cara berperang, dengan cara bersifat kedaerahan. Tapi setelah adanya Budi Utomo, bagaimana cara melawan penjajah tersebut? Yaitu dengan cara meninggikan derajat bangsa melalui pendidikan. Pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk melawan penjajah, ya. Dengan adanya pendidikan, kita bisa merancang beberapa strategi kayak gitu untuk melawan penjajahan tersebut kayak gitu. Jadi tujuan utama dari Budi Utomo adalah meninggikan derajat bangsa melalui pendidikan. Kita lanjutkan ya. Makna ikrar Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda itu di tahun 1928 itu merupakan uh, dia sebuah apa ya perkumpulan, tadinya kan perkumpulan ya. Nih, penegas dari identitas bangsa itu. Jadi identitas bangsanya itu seperti apa? Ya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari Ikrar Sumpah Pemuda itu, para pemuda itu mereka mengaku bahwa mereka itu bagian dari Indonesia kayak gitu. Jadi para pemuda pun mereka bertumpah darah yang satu ya kan. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Ini materi yang ada di uh, kelas 8. Nah, kelas 8 ya. Jadi uh, satu tanah air, oke di sini ya, satu tanah air. Satu tanah air yang dimaksud di sini adalah kita merasakan hal yang sama. Indonesia itu tanah yang sangat kaya ya. Jadi walaupun kita itu berada di Jawa, ada saudara kita yang berada di Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Kita merasakan hal yang sama. Jadi tanah air Indonesia itu baik selalu darat, laut, udara kayak gitu. Ini adalah milik bersama dan sepatutnya kita harus menjaga dan menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia kayak gitu. Lalu satu ini, satu nusa itu kan satu tanah air, satu bangsa. Nah, satu bangsa yang dimaksud di sini adalah kita itu tadinya adalah berbagai macam suku kayak gitu ya, berbagai macam suku kita melebur menjadi satu ya. Jadi dari bangsa yang satu tersebut kita sudah tidak membedakan kamu Jong Java, Jong Celebes dan lain sebagainya, tapi kita merupakan satu bangsa yang utuh, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia kayak gitu. Lalu bahasa persatuan kayak gitu ya, menjunjung bahasa persatuan. Kalau misalkan di Indonesia itu mungkin sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, tapi kita memiliki alat komunikasi nasional kayak gitu yaitu atau antar komunikasi antar suku antar daerah lainnya menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi jelas di sini makna dari Ikrar Sumpah Pemuda adalah mempertegas jadi diri bangsa bahwa para pemuda itu merupakan bagian dari negara Indonesia. Nah, atau bagian dari bangsa Indonesia ya. Kalau dulu bukan negara tapi lebih ke bangsa. Nah, seperti itu ya. Lanjut, disajikan fakta sejarah menunjukkan media cetak yang mempublikasikan lagu Indonesia Raya pertama kali. Halo, adakah yang tahu lagu Indonesia pertama kali itu dikumandangkan di mana? Atau dikumandangkan saat peristiwa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di peristiwa apa? Di peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu media pertama kali yang ibaratnya mencetak ya atau ini adalah medianya adalah Sinpo. Nah, Sinpo itu seperti ini. Sinpo itu dulu memuat berita tentang lagu Indonesia Raya. Jadi Sinpo itu kayak majalah kayak gitu ya. Nah, kayak gini Sinpo. Nih, di dalam Sinpo itu dia eh, mempublikasikan lagu Indonesia Raya pertama kali. Kita lanjutkan. Menentukan simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi kalau misalkan simbol dari suatu negara itu bisa berbeda-beda. Kalau menurut undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu ada bendera, bahasa, lambang, dan juga lagu kebangsaan. Kalau misalnya ini disingkat, biasanya itu kalau misalkan ketika kita menerangkan atau saya menerangkan tatap muka, kita adalah Bebalamlak atau Bebelamlak. Yaitu apa? Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan ya. Jadi jelas di mana di sini kita memiliki bendera merah putih, bahasanya adalah bahasa Indonesia yang berbeda dengan negara lain ya.
Kayak gitu ada lambang negara ya, Garuda Pancasila dan juga lagu kebangsaan. Lagu kebangsaannya Indonesia adalah apa? Indonesia Raya. Berbeda mungkin dengan Singapura dan Malaysia kayak gitu ya. Kalau misalkan Singapura adalah majulah negaraku ya kayak gitu. Yud, kita lanjutkan di sini faktor yang menjadikan Indonesia itu kuat dan berbeda dengan negara lain. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan eh, yang menjadikan Indonesia kuat dan berbeda dari negara lain itu apa saja sih? Ternyata ada beberapa faktor. Ada primordialisme. Kata kuncinya, kalau primordialisme itu adalah tradisi atau adat istiadat. Sakral, religius itu adalah kesamaan agama. Jadi, misalkan kesamaan agama yang dimaksud di sini adalah dalam suatu wilayah itu memiliki agama yang sama gitu. Kita contohkan misalkan di Bali. Di Bali itu agamanya rata-rata mayoritas adalah Hindu dan juga Buddha gitu. Walaupun di sana juga ada Kristen, Katolik dan Islam kayak gitu. Kalau misalkan saudara-saudara kita yang ada di Papua, Maluku, mereka rata-rata beragama yang sama ya adalah misalkan Kristen dan Katolik. Nah, seperti itu ya, sakral religius yang menjadikan Indonesia berbeda dan juga kuat dengan negara lain. Lalu ada tokoh karismatik. Tokoh karismatiknya itu adalah pemimpin di mana Indonesia memiliki beberapa tokoh yang bisa dijadikan sebagai role model ataupun teladan seperti R. Soekarno, Muhammad Hatta. Kemarin juga ada kita habis memperingati Hari Kartini ya seperti itu. Jadi tokoh karismatik ini adalah cenderung ke para pemimpin kayak gitu. Lalu ada juga di sini sejarah yang menjadikan Indonesia berbeda dengan negara lain adalah kita memiliki sejarah yang cukup apa ya uh, bisa dijadikan pelajaran. Jangan sampai sejarah di masa lalu terulang kembali kayak gitu. Sejarah ini adalah nasibnya Indonesia tuh dulu pernah dijajah, pernah menderita kayak gitu. Itu ya. Ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Kata kunci dari sini Bhinneka Tunggal Ika adalah berbagai suku agama ras dan walaupun terjadi berbeda suku agama ras, tapi kita merupakan satu pemerintahan yang sah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah faktor yang menjadikan NKRI menjadi kuat dan berbeda dengan negara lain. Ini maksudnya ke bentuk-bentuk semangat dan komitmen para pendiri bangsa hubungannya adalah dengan untuk memperkuat NKRI. Kayak gitu. Kita lanjutkan mengidentifikasi negara Indonesia sebagai satu kesatuan kayak gitu. Jadi ini materi yang ada di kelas 8 juga ya. Jadi Indonesia ada satu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan ya. Kita bahas dulu. Jadi kesatuan ya itu adalah dari bermacam-macam menjadi satu kayak gitu. Jadi sebagai satu kesatuan politik ya di sini kesatuan politik itu lebih ke Indonesia memiliki dasar negara yang sama kayak itu, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kayak gitu. Jadi secara psikologis Indonesia itu merasa bahwa kita itu senasib sepenanggungan sebangsa setanah air ya, dan di mana kita memiliki tujuan untuk mewujudkan negara yang uh, kalau cita-cita kan merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Kalau tujuan negara Indonesia yang ada empat itu ya, bagaimana sebagai satu kesatuan politik kita memiliki dasar dan falsafah yang sama. Itu kalau politik kata kuncinya adalah kita memiliki dasar negara yang sama yaitu Pancasila. Lanjut, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Aduh, ternyata pengap ya. Dan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, di mana satu kesatuan wilayah tersebut ya segala isi kekayaan yang terkandung di dalam wilayah kita menjadi modal milik bersama. Dan ini uh, harus kita jaga bersama ya. Jadi satu kesatuan yang utuh dan bulat ya. Artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Intinya kesatuan wilayah itu adalah misalkan kita menikmati hal yang sama. Kita satu wilayah itu walaupun kita berada di daerah Jawa, Sumatera dan lain sebagainya itu merupakan satu kesatuan yang sama. Lalu di sini ada kesatuan pertahanan dan keamanan ya, pertahanan dan keamanan di mana kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Jadi ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman dari seluruh daerah ya. Kalau tidak ada di tempat kalian bisa di screenshot ya. Jadi ancaman yang termasuk di sini adalah misalkan China itu pernah ingin mencaplok wilayah Indonesia atau wilayah peralihan dari Indonesia. Nah, pasti akan terjadi gejolak dan setiap warga negara ya
bisa bersatu padu dalam rangka pembelaan terhadap negara tersebut. Nah, kayak gitu. Yang terjadi sekarang ini adalah ada kapal itu ya, Nanggala ya 402 itu eh, belum ditemukan. Itu menjadi keprihatinan dari seluruh bangsa Indonesia merasakan kehilangan kayak gitu. Dan kita berdoa semoga eh, proses untuk pencarian itu segera ditemukan dan semua itu eh, yang terjebak di dalamnya itu bisa kembali dengan keadaan selamat ya. Allahumma amin. Jadi eh, dari sini dari pertahanan keamanan tersebut ya kita memiliki hak yang sama dalam rangka bela negara. Lalu Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam kayak gitu ya. Jadi bagaimana eh, kita bisa mengembangkan dari eh, kekayaan tersebut bisa menjadikan modal, bisa menjadikan untuk apa ya, memperbaiki perkembangan ekonomi. Jadi perkembangan ekonomi dari satu daerah dengan daerah yang lain itu sebenarnya harusnya seimbang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu misalkan kotanya sudah maju, bagaimana dengan kota-kota lain yang berada di misalkan di daerah pedalaman dan lain sebagainya itu bisa terangkat ekonominya, bisa juga menjadi maju kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita mementingkan daerah A ataupun menelantarkan daerah B. Dan sebenarnya kalau misalkan Indonesia satu kesatuan ekonomi adalah ini harusnya tingkat perkembangan ekonomi ini harus merata dan juga seimbang kayak gitu. Lanjut, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Jadi uh, tingkat kemajuan tiap-tiap budaya, nah ya hakikatnya budaya Indonesia itu satu ya. Jadi uh, sedangkan keberagaman atau keanekaragaman yang ada di dalamnya itu sebenarnya untuk modal atau landasan pengembangan budaya nasional. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan ya. Jadi budaya-budaya daerah tersebut menjadi modal atau landasan dari pengembangan budaya sosial. Oke, dari situ saya stop share screen dulu. Untuk materi kelas 8, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Mana anak-anak ada yang ingin bertanya tidak dari materi kelas 8? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke yang untuk kelas 9 ya. Oke, oke, kita lanjutkan. Oke, dari sini nah, sini ya. Masuk ke materi kelas 8, kelas 9. Di sini adalah tentang dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalian disuruh menunjukkan fungsi dari Pancasila tersebut. Jadi kalau misalkan eh, Pancasila kan bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu maksudnya ke apa sih? Ke ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka itu yang seperti apa kayak gitu. Jadi sebentar. Ideologi kan macam-macam ya. Ada ideologi terbuka, ada yang ideologi yang eh, tertutup kayak gitu. Jadi nanti disajikan kira-kira ini maksudnya ideologi yang mana ya. Nah, jadi ideologi yang terbuka itu adalah ideologi yang dinamis atau dapat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ideologi yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah ideologi yang terbuka, kayak gitu ya. Sini, kelihatan ya di tempat kalian ya. Jadi ideologi terbuka, ya, ideologi terbuka di sini adalah yaitu mampu mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Jadi ini digali dari eh, cita-cita bangsanya tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi dinamis kayak gitu. Jadi contohnya ideologi terbuka itu adalah misalkan seperti kalau misalkan di Indonesia itu Pancasila sebagai ideologi kan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi sampai sekarang Pancasila itu masih dijadikan pedoman kayak gitu. Karena apa? Bisa mengikuti perkembangan zaman fleksibel. Nah, seperti itu. Itu adalah ideologi yang terbuka. Jadi kalau ideologi tertutup itu dia eh, biasanya itu hanya ikut-ikutan dengan negara lain kayak gitu.
dia tidak bersifat dinamis, tidak aktual kayak gitu ya. Jadi tidak mampu mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan teknologi. Nah, bahkan dia tidak mau menampung aspirasi dari masyarakat, misalkan seperti itu ya. Oke, itu. Lanjut. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi, kalian disuruh untuk mengidentifikasi ciri dari demokrasi otoriter. Jadi, kalau demokrasi otoriter itu adalah kedaulatan berada di tangan individu dan dia bertindak otoriter ataupun sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu apa, Bu? Ya, seakar PDW kayak gitu ya. Jadi, kalau dia berada di tangan individu berarti dia tidak sesuai dengan kehendak rakyat kayak gitu. Pemilu itu ada, tetapi tidak terbuka. Ya, pemilunya ya monggo itu aja misalnya gitu. Tidak ada jaminan HAM, tidak ada jaminan HAM. Di sini berarti apa? Manusia itu tidak diperlakukan seperti manusia. Loh, kok bisa Bu kayak gitu. Jadi misalkan terjadi beberapa penyimpangan kayak gitu. Jadi nyawa itu misalkan dianggapnya tidak penting dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dulu di Indonesia pernah ya di Orde Baru ya, di mana Orde Baru itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan kayak gitu. Jadi di Orde Baru sendiri itu Presiden Soeharto itu kan dia 32 tahun ya, jadi tidak ada stabilitas dalam politik kayak gitu. Kalau misalkan 32 tahun memimpin, ya kan, nah itu kan berarti tidak sehat kehidupan demokrasinya kayak gitu. Terus juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi beberapa aktivis yang menyuarakan aspirasi mengkritik kebijakan pemerintah itu banyak yang ditangkap atau hilang lah. Jadi Petros kayak gitu ya. Jadi ditembak misterius. Ini seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina. Jadi Marsina ini adalah buruh yang dia itu diculik ketika dia menyampaikan aspirasi karena di PHK, lalu dia ditemukan meninggal di hutan kayak gitu. Ada juga wartawan Udin dari Harikat Bernas kayak gitu. Jadi banyak sekali eh, pelanggaran-pelanggaran HAM saat Orde Baru karena diterapkannya demokrasi otoriter kayak gitu. Lalu pemilu itu ada. Jadi pemilu saat kepemimpinan Orde Baru ya memang ada kayak gitu. Tapi yang menang kan Soeharto terus ya seperti itu. Nah, pokok pikiran pembukaan. Jadi pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini adalah Gama Patwa. Ga itu berarti adalah sila ketiga, di mana di sini adalah negara melindungi segenap warga, ya, seluruh tumpah darah Indonesia, kayak gitu. Jadi, nah, untuk kemarin di soal LKS itu ACI, ya, ACI itu dia itu kan kerja di luar negeri, terus ACI kan nggak mendapat gaji. Nah, si Aji itu dia mengadukan eh, terhadap kedutaan besar di luar negeri misalkan seperti itu karena si Aci itu setelah dia mengadu terus dia itu mendapatkan haknya atau mendapat upah. Nah, yang disoroti di sana adalah tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dalam rangka membantu Aci itu masuk pokok pikiran yang kemana? Jadi itu adalah pokok pikiran yang pertama, atau ini pokok pikiran ini karena apa? Dia melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dan kalau misalkan Aci itu dia walaupun bekerja di luar negeri, tapi si Aci kan tetap warga negara Indonesia dan pemerintah kan wajib untuk melindungi seluruh tumpah dari negara Indonesia. Jadi yang disoroti di sana itu adalah langkah pemerintah dalam rangka melindungi segenap bangsa. Ya itu ya. Nah itu berarti masuknya adalah yang ketiga. Kalau pokok pikiran yang kelima, nah ini adalah berkaitan dengan sila. Pokok pikiran yang kedua ini berkaitan dengan sila yang kelima ya, Gama Padua. Jadi jangan sampai terbalik. Lalu eh, lanjut ya, hakikat kedaulatan. Ini lebih ke sifat-sifat kedaulatan. Jadi kalau misalkan sifat dari kedaulatan, menurut Bodin, masih ingat nggak ini materi yang ada di bab 3 tentang kedaulatan ya. Jadi kalau misalkan nah ini ya, menurut Bodin, nah ini ada di buku kalian kok. Saya bacain dulu. Nah, ini ya, menurut Jin Bodin, kedaulatan itu ada 4 pokok kayak gitu. Jadi ada aspertuti. Biasanya saya singkat seperti itu dan gampang gitu. Aspertuti. Jadi asli itu adalah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi kekuasaannya itu ya berasal dari negara tersebut. Lalu permanen. Permanen di sini adalah
kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walau pemerintahan sudah berganti. Maksudnya apa, Bu? Jadi kekuasaan dari suatu negara tersebut atau kedaulatan tersebut masih ada. Contohnya gini, misalkan pemerintah Indonesia itu sudah berdiri sejak 1945. Itu kan berganti-ganti pemerintahannya gitu. Presidennya berganti, menterinya berganti ya. Maka dari itu kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu masih ada. Nah, ibaratnya seperti itu. Itu ya. Lalu tunggal, tunggal di mana di sini adalah tidak dibagi-bagi kepada badan lain atau kekuasaan itu merupakan satu-satunya di dalam negara kayak gitu ya. Nah, lalu tidak terbatas di sini adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain kayak gitu. Jadi di mana eh, dari sini ya kekuasaan itu tidak bisa dicampuri. Nah, ibaratnya seperti itu. Tapi kedaulatan kan dibagi dua. Ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan keluar bukan maksud dibatasi, tapi itu adalah untuk bekerja sama dengan negara lain. Gitu ya. Lanjut, eh, peserta didik dapat mendeskripsikan prinsip persatuan. Oke, dari prinsip persatuan sendiri ya, prinsip persatuan ini sudah masuk ke bab 4 ya. Nah, jadi prinsip-prinsip dari persatuan itu ada nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, ada juga kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti di soal silakan untuk dipahami ya. Dipahami kira-kira ini maksudnya prinsip persatuan yang mana sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi ya, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, ini adalah ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita itu mengakui bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebiasaan. Dan kita walaupun berbeda, tapi kita merupakan satu kesatuan, kayak gitu. Lalu ada prinsip nasionalisme, di mana di sini adalah kita mencintai tanah air. Jadi kita harus siap siaga untuk membela tanah air kita, kayak gitu. Lalu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di mana di sini adalah ketika kita melakukan sesuatu ya, kita tidak boleh uh, bablas kayak gitu ya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan uh, tindakan kita, misalkan kayak gitu. Oke, lanjut prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara yang dimaksud di sini adalah cara pandang bangsa Indonesia bahwa kita ini merupakan satu kesatuan kayak gitu ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa kita merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kayak gitu ya. Selanjutnya ada juga prinsip mana ini? Prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi di mana kita harus mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi pembangunan-pembangunan yang terus dilakukan ini adalah suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur kayak gitu. Jadi jangan sampai pembangunan itu malah membuat masyarakat menjadi menderita. Kita tahu ya, jadi pembangunan yang uh, sudah dilakukan oleh pemerintah itu harusnya membuat masyarakat menjadi sejahtera. Oke, kita lanjutkan. Mengidentifikasi akibat dari konflik. Ya, kayak itu. Dengan adanya perbedaan di dalam masyarakat, tentu akan menimbulkan banyak masalah kayak gitu ya. Jadi seandainya kita itu bisa uh, mengedepankan prinsip persatuan, kita toleransi ya, itu tentu kita akan terhindar dari adanya konflik kayak gitu ya. Tapi uh, bagaimana kita menyikapi konflik tersebut ya. Jadi dalam akibat dari konflik itu kan bisa menimbulkan berbagai macam hal, termasuk kehilangan harta benda, kayak gitu ya, perubahan kepribadian, kehancuran nilai moral, kayak gitu ya, kerugian harta benda, kayak gitu ya. Jelas perpecahan itu pasti ada ketika terjadinya konflik kayak gitu ya. Uh, ini bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya konflik. Jadi saya ulang lagi, mengidentifikasi akibat dari konflik tersebut, bagaimana cara kita untuk lebih menghindari konflik tersebut lah.
Itu ya. Kita lanjutkan upaya pencegahan konflik di masyarakat. Upaya pencegahan konflik di masyarakat sendiri, ya, ini bisa ada tiga cara. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini sudah hampir selesai kok. Jadi kalau misalkan pencegahan dari konflik sendiri itu ada preventif ya, represif dan eh, kuratif. Sebentar. Nah, misalkan dari sini. Jadi preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah sebelum terjadi masalah. Jadi preventif itu adalah yang sebelum. Jadi misalkan cara kita toleransi, terjadi misalkan sosialisasi kayak gitu ya. Itu adalah yang pre, berarti pre itu sebelum gitu. Jadi mengembangkan sikap-sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama dan lain sebagainya. Kalau represif, represif itu adalah upaya mengatasi uh, konflik setelah terjadinya masalah seperti terjadi penangkapan, pembubaran paksa dan lain sebagainya. Misalkan terjadi demo. Demo itu kan berarti misalkan demo itu ada kerusuhan kayak gitu. Bagaimana cara menghadapi konflik tersebut ya. Misalkan pembubaran paksa pakai water cannon, pakai disiram air dan lain sebagainya ya. Lalu di sini ada kuratif. Jadi kuratif itu adalah upaya tindak lanjut dalam menanggulangi masalah yang sudah terjadi. Misalkan ada pendampingan korban bagi yang kerusuhan, perdamaian, perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Jadi cara-cara ini adalah cara untuk pencegahan konflik. Jadi nanti disesuaikan saja sesuai dengan bacaan tersebut ya. Lanjut. Mengidentifikasi bentuk keikutsertaan bela negara dengan tepat. Jadi kalau misalkan bela negara ya, jadi bela negara itu merupakan hak dan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi bela negara bisa dilakukan dengan beberapa eh, cara kayak gitu ya. Di antaranya adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalian ikut pelajaran PPKN itu merupakan sudah eh, bela negara. Kemarin juga kalian sudah melakukan bela negara sesuai dengan profesi kalian masing-masing ya. Profesinya pelajar. Pelajar itu berarti tugasnya ngapain ya? Tugasnya ya belajar kayak gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa bagaimana kita membela negara kita. Kita harus siap kapanpun negara itu memanggil. Jadi kalau misalkan sebagai pelajar tugasnya belajar ya kita harus belajar sesuai dengan uh, belajar dengan sebaik-baiknya. Sebentar, belajar dengan baik. Jadi ada juga menurut undang-undang ya. Jadi menurut undang-undang cara untuk membela negara itu apa saja ya. Nanti menurut undang-undang ya. Jadi satu tadi melalui pendidikan kewarganegaraan kayak gitu ya. Jadi karena dari pendidikan kewarganegaraan di sini fokus pembelajarannya adalah kalian nanti sikap perilaku dan keterampilannya adalah sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum ya. Jadi uh, kalian nanti akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan juga watak-watak kewarganegaraan. Ada juga pelatihan dasar militer. Misalkan ini adalah usaha membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara kayak gitu ya. Lalu ada juga nanti pengabdian sesuai dengan profesi. Ada juga nanti pengabdian sesuai dengan misalkan yang jadi mau jadi polisi dan TNI, wah itu untuk mempertahankan kedaulatan. Nah, kayak gitu ya. Ada juga di sini pengabdian sesuai profesi adalah misalkan ini adalah guru, ada juga dokter yang misalkan dia berjuang untuk melawan COVID ya kayak gitu. Nah, ini adalah pengabdian sesuai profesi itu juga bisa dilakukan. Kayak gitu. Nah, ini ya profesi-profesi yang uh, ada ini contoh ya, hanya contoh aja gambar pengabdian sesuai profesi. Misalkan di sini ada pilot, ada misalkan apa ini ya, teknisi dan lain sebagainya ya. Apapun pekerjaan dari tiap-tiap orang itu merupakan pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi profesi dari orang lain kayak gitu karena semua orang mereka berperan dalam rangka mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia kayak gitu ya Nana. Oke,
Eh, nomor 1 sampai dengan nomor 40 sudah kita bahas. Adakah yang ingin bertanya dari sini? Adakah yang mau bertanya? Semuanya sudah paham berarti? Halo, anak-anak? Ya Allah Sudah paham sudah. semua? Oke, insya Allah sudah. Jadi, kalau misalkan saya kira